Hai semuanya, selamat malam. Kebetulan alhamdulillah hari ini kita kedatangan apa ya teh jatuhnya pembicara atau pemantik atau narasumber kali ya tepatnya. Ada Katiana di sini. Boleh dong kakak Halo. memperkenalkan diri dulu kali ya biar sobat-sobat semuanya pada kenal. Oke. Halo semuanya, nama aku Tiana. Kalau di kampus mungkin biasanya dikenalnya sama Entin kali ya kalau di teman-teman. Popres cantik guys. Aduh, terima kasih loh. eh apa ya? Aku tahun ini usianya 24 tahun. Zodiak aku Oke. Virgo. Zodiak kamu apa? Scorpio. Oh, Scorpio. Virgo itu katanya red flag banget. Katanya ya, banyak yang bilang red Wow. flag. Oke. 11-12 katanya sama Gemini. Dan Perfect perfeksionis katanya. Tapi percayalah di antara Virgo yang red flag yang lainnya, aku green flag. Tenang aja. ih, validasi diri sendiri guys. Nggak apa-apa ya. Oke. Terus apa ya? Hobi aku nyanyi di panggung 17 Agustusan. Oke, juara harapan, juara berapa nih? Eh juara satu, menang saweran paling besar dari ayahnya sendiri. Boleh. Terus apalagi ya? Kesibukan sekarang. Kesibukan aku sekarang, aku kuliah, aku sedang menempuh studiku di S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S1 aku juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jadi aku produk UIN banget. Jurusan. Jurusan aku pendidikan bahasa Arab. Wih, Masya Allah sekali ya Kak. Terus selain kuliah mungkin aku juga punya bisnis, aku lagi ngerintis bisnis aku sendiri sama ibu aku, jualan kecil-kecilan sih, Oke. makanan. Nanti mungkin teman-teman boleh kepoin Instagramnya, ada di payu_snack and catering. Gak apa-apa ya ikut promosi sedikit. Promosi. Pokoknya kepoin aja, di sana ada semuanya kok. Pokoknya apa yang kalian butuhkan untuk acara-acara penting kalian di sana ada. Oke. Itu mungkin apalagi ya? Iya udah segitu aja kayaknya. Cukup kali ya teman-teman. Kayaknya kalau mau kepoin lebih langsung boleh cek-cek Instagram Katiana kali ya. Boleh. Oke, gini deh kak. Kayaknya pembahasannya biar nggak terlalu berat ya untuk malam ini karena kita juga ciwi-ciwi Gen Z. Teteh Gen Z kan hitungannya ya? Gen Z Teteh dong. Gen Z, teteh. Nah, kayaknya untuk membahas Gen Z itu akhir-akhir ini banyak banget sih teh isu-isu yang paling besar itu mayoritas dari Gen Z nih kebetulan, apalagi perempuan. Nah, kebetulan sebelum aku berangkat dari sini, aku sempat search teh isu terbesar apa sih yang ada di Gen Z saat ini. Nah, kebetulan yang muncul itu tentang kesehatan mental, teman-teman. Gitu. Oke. Jadi kayaknya kita bahas itu aja kali ya, Kak. Boleh. Boleh. Karena itu lagi hangat banget kayaknya di, bahkan sekarang ada sinetron yang mengangkat tentang mental isu dari para Gen Z. Serius? Kalau nonton ada di SCTV itu judulnya Asmara Gen Z. Oh, iya betul Iya, betul. betul. pasti teman-teman Iya, pasti iya. sering banget seliweran di TikTok Benar sih. atau di Instagram lah ya. Instagram. Itu pasti itu viral banget, orang-orang pada tahu. Itu tuh Relate ya, Kak? iya, relate banget karena di sana ngebahasnya bukan tentang asmara aja, tapi ternyata di dalamnya itu setiap orang itu Ada tentang punya, familinya nggak sih kalau iya, nggak salah? betul, tentang Iya. keluarganya ada, persahabatannya ada, dan yang paling jadi Topik utamanya itu adalah kesehatan mental. Oke. Jadi setiap orang itu punya punya penyakit mentalnya masing-masing. Iya. Dan disatukan, kemudian mereka juga jadinya di sana ngebahas tentang tiap-tiap penyakit mental itu kayak gimana sih sebenarnya. Oke. Gitu, Aku nggak terus. nonton sih teh. Kayaknya setelah ini aku bakalan nonton deh, Boleh. guys. Kayaknya di antara sinetron-sinetron yang lain ini cukup oke sih buat ditonton. Iya. Karena aku juga bukan yang seneng banget nonton sinetron. Mungkin kalau orang-orang lihatnya sinetron itu kayak drama. Mm-mm. Kayak sinetron Indonesia apa sih, Ibu-ibu freak banget gitu, gak ya sih kan? kayaknya? Cuman kalau yang satu ini kayaknya relate deh kalau misalnya Relate. ditonton sama anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z. Ya, karena biar mereka juga tahu penyakit-penyakit mental itu seperti apa, kemudian Oke. penyelesaiannya itu harus seperti apa, penyembuhannya itu seperti apa, kemudian menyadarkan juga orang tua yang eh ketika ada sesuatu yang menjanggal dari anaknya supaya tersadarkan untuk membawa anaknya ke profesional. Itu juga ada tentang hal itu. Makanya itu, Biar orang tuanya lebih aware nggak sih, iya, Kak? betul. Oke. Tapi Kak kalau ngebahas kesehatan mental sendiri nih, nah menurut Kak Tiana kesehatan mental tuh apa sih Kak? Karena mungkin teman-teman kayaknya punya persepsinya masing-masing ya. Betul. Jadi ya mari kita satu persepsikan coba. Oke, kita ngebahas tentang trauma ya. Hmm. Mungkin dari awalnya dulu aku pernah baca
teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Iya, Nah, itu. Jadi sesuatu hal yang kecil yang terlihat, sesuatu yang terlihat itu hanyalah bagian kecil daripada besarnya yang tidak terlihat. Dalam teori itu seperti misal diumpamakan dengan ketika kita melihat, ketika kita lagi naik perahu nih, kita lagi naik perahu, terus kita lihat di depan kita itu ada gunung es. Oke. Kita pasti melihatnya, gunung esnya gede banget. Gede banget itu. Padahal itu hanya sebagian kecil daripada keseluruhan gunung yang tidak terlihat. Artinya, tindakan, perilaku, pikiran, kemudian perkataan kita hari ini atau bahasa kita hari ini itu hanya sebagian kecil yang terlihat dari akumulasi semua rasa sakit yang kita lewati di masa lalu. Jadi lebih besar yang tidak terlihatnya dibandingkan yang terlihatnya, begitu. Nah, salah satunya itu adalah tadi trauma. Jadi trauma itu bisa muncul dari hal-hal yang kecil, bahkan mungkin dianggap biasa, dianggap wajar oleh sebagian orang. Seperti misalkan kalau di keluarga pasti enggak sedikit teman-teman yang merasa diabaikan, dibanding-bandingkan, kemudian tidak pernah diajak berbincang, diajak ngobrol secara emosional. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab daripada trauma. Kemudian selain daripada keluarga, dari hubungan percintaan deh. Hubungan percintaan ini pasti relate banget kayaknya sama teman-teman. Iya. Semisal pernah pacaran sama orang yang manipulatif, toksik lah ya Kak hubungannya. Pernah terjebak dalam toxic relationship. Itu sudah pasti meninggalkan trauma di salah satunya. Atau bahkan di dua-duanya. Jangan selain daripada toxic relationship deh, yang paling kecil aja dulu. Ketika teman-teman ditinggalkan secara tiba-tiba tanpa penjelasan. Mungkin orang-orang merasanya ya udah sih, tidak akan berdampak apapun. Padahal itu bisa menjadi salah satu penyebab daripada trauma juga. Iya, aku sepakat sih Kak. Apalagi kalau tadi sempat ngebahas sedikit ya terkait gimana sih orang tua itu berperilaku dalam rumah itu sendiri atau enggak parenting kali ya, kayak maksudnya ke parenting kepada anak. Nah itu tuh bakalan berdampak, mungkin nggak sekarang, tapi nanti di kemudian hari setelah anak itu menyadari bahwasanya oh iya, komunikasi di rumah tuh kurang banget ya, banyak hal-hal yang tidak diapresiasi. Pada akhirnya gitu di apa ya, di ruang lingkup terkecil aja. Jadi orang-orang yang kita udah percayai sekalipun dia tuh masih susah mengekspresikan diri dia. Yang akhirnya dia tuh trauma tuh kalau mau cerita, misalnya nih kayak aduh aku habis dapat nilai bagus, karena terlalu sering diabaikan akhirnya si anak tersebut tuh jadinya punya trauma sendiri kan ya Teh ya, karena parenting daripada orang tuanya. Terus kalau ngebahas tadi Teteh sempat ngebahas terkait relationship kali ya Teh. Betul sih Teh, kalau zaman sekarang mah mungkin teman-teman pasti tahu namanya ghosting. Nah, gitu ya. Ghosting. Itu. Nah, banyak banget tuh atau enggak ente kali ya. Next try gitu. Bahasa-bahasa TikTok sekarang. Jadinya banyak perempuan-perempuan ataupun laki-laki sekalipun merasa aduh banyak trauma nih, gue takut nih ngedeketin perempuan, soalnya gue takut ini, takut itu, takut ini. Padahal kan belum dicoba ya, belum juga dicoba, udah banyak ketakutan. Itu tuh salah satu sebenarnya dari trauma nggak sih Teh? Iya betul. Jadi trauma itu nggak memandang gender laki-laki dan perempuan. Jadi semua orang bisa merasakan traumanya masing-masing. Bahkan tidak hanya Gen Z mungkin ya yang masih yang bisa merasakan trauma, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia pun ada yang baru menyadari bahwa dia itu trauma. Banyak sekali yang seperti itu. Dan rasa-rasanya kalau misalkan tidak disembuhkan, tidak segera disadari kemudian disembuhkan, itu malah akan menghambat kehidupan selanjutnya. Betul. Seperti kayak misalkan tadi ya mungkin orang tua yang pada akhirnya punya trauma, punya luka masa lalu dari orang tuanya, itu akan menularkan atau akan menjadi penyebab trauma dari anaknya. Banyak yang kayak gitu, banyak sekali hari ini fenomena yang seperti itu. Kayak misalkan ya sesuatu hal luka dianggap wajar karena ya orang tua. Ya saya juga merasakan itu dari orang tua saya misalkan gitu. Orang tua biasanya banyak banget yang memvalidasi perasaannya sendiri.
aku juga pernah kayak gitu, tapi Iya. bukan itu Ajang poinnya. adu nasib gak sih Iya. Teh? Jatuhnya Iya, orang maksudnya tua tuh jangan sering kayak gitu, ajang adu iya. nasib ya. Padahal harusnya bukan kayak gitu, maksudnya bukan menggurui orang tua, tapi pada akhirnya ya orang tua juga harus menyadari Iya. bagaimana anak ini harus seperti apa. Anak pengen seperti ini ya orang tuanya harus seperti apa. Nggak bisa kayak orang tuanya pengen anaknya kayak gini tapi parentingnya seperti ini. Nggak bisa kayak gitu. Pasangan pun begitu. Laki-lakinya ingin perempuannya seperti ini, ya nggak bisa kalau misalkan kayak dikasarin, Mm-mm. omongan ya baik itu secara verbal Iya. ataupun secara fisik itu nggak bisa deh kayak gitu. Harus pada ini sama-sama paham lah. Pada akhirnya banyak orang tua, baik itu di orang apa ya Kak, dalam siklus keluarga itu sendiri ataupun pasangan bahkan yang sudah menikah sekalipun, ya yang Ale lihat gitu Teh, banyak banget yang nuntut jatuhnya. Jadi aku tuh nuntut kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang tua harus nuntut anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan tanpa mereka sadari apa yang mereka tawarkan atau apa yang mereka fasilitasi itu tuh tidak selaras dengan apa yang mereka tuntutkan Ya, pada betul. akhirnya. Jadi nuntut nih anak tuh harus misalnya harus rajin, harus pintar, harus ini, sedangkan kan anak mah dicontoh ya Teh ya. Ya, betul. Jadi kayak kita tuh melihat apa dulu nih patronnya, kalau orang tua guanya kayak gini, ya udah gue juga bakal ngelakuin kayak gitu. Ya. Sedangkan orang tua tuh banyak yang egois pada akhirnya ke anak-anak. Ya ini nggak semua orang tua ya guys. Ya. Aduh takut salah ngomong. Sebagian. Sebagian. Ada beberapa lah. Ada ya. beberapa lah ya. Nah, kemudian pada akhirnya banyak yang berpikiran bahwa ketika aku nemu orang yang tepat, aku bakal sembuh. Iya, Padahal tidak sesederhana itu. mengandalkan orang lain untuk Ya, sembuh. padahal tidak sesederhana itu. Karena yang bisa menyembuhkan atau kunci daripada sembuhnya kita dari trauma itu adalah diri kita sendiri. Iya, Kenapa setuju. begitu? Karena yang tahu seberapa besar lukanya, seberapa besar traumanya itu adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa masuk ke dalam luka itu, kita yang bisa masuk ke dalam trauma itu, kita hadapi, kemudian pelan-pelan kita berikan makna yang baru. Karena orang lain itu hanya tahu ceritanya aja, Iya. tapi nggak tahu perasaan. Apa yang dirasain? Iya, ya? betul. Jadi nggak tahu nih lukanya tuh sebesar apa, traumanya sebesar apa. Iya. Mereka cuma tahu, oh masalahnya besar seperti segini, besarnya segini misalkan. Tapi ternyata ketika pasti akan ada juga teman-teman yang bilang, ah masalahnya cuma segitu. nggak Tolak kayak orang ukur lain." setiap orang kan Iya, beda-beda. nah itu. Jadi makanya kenapa kunci daripada penyembuhan trauma itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan sampai mengandalkan orang lain untuk sembuh gitu. Contoh, semisal dalam hubungan, ketika misalkan kita punya trauma nih di hubungan sebelumnya. Ketika kita tidak sembuh sebelum masuk ke hubungan yang selanjutnya, kita malah akan menularkan sakit itu ke orang lain, ke Betul, pasangan kita. Kalau misalkan kita tahu kita itu punya trauma, kita Iya. itu punya luka, kita tuh belum sembuh. Orang yang menjadi pasangan kita itu malah akan tertular oleh Iya. sakit yang kita rasakan. Banyak, kalau dari kasus toxic relationship boleh dilihat di beberapa kasus itu biasanya karena salah satunya masih menyimpan trauma atau luka di masa lalu. Dalam Gitu. ya. Jadi ketika masuk ke hubungan baru dia malah membawa sakitnya. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman bahwa kita itu nggak bisa jadi hero, jadi pahlawan untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Setuju. Karena ketika kita berusaha, karena ya percuma sekarang kita mau coba untuk menyembuhkan, kalau misalkan orang yang mau kita sembuhkan itu gak mau sembuh, ya tetap aja percuma. Ya. Bahkan profesional sekalipun, ketika kita udah punya jadwal kontrol ke psikiater, ke psikolog, ke hipnoterapis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari diri kita yang nggak mau sembuh, ya nggak akan sembuh-sembuh. Betul, Tetap aja. Karena pada akhirnya yang menolong dirimu hanyalah dirimu sendiri. Nah, iya, itu betul. Jadi jangan pernah menggantungkan kesembuhan kita ke orang lain. Jangan. Biarkan sembuh sendiri. Orang lain itu, teman-teman sekitar, keluarga itu hanya mendukung, hanya menjadi teman agar pulih, bukan orang yang menyembuhkan. Gitu. Setuju. Nah, menarik sih Kak. Terus kebetulan nih aku juga sempat baca-baca. Banyak loh Kak sekarang Gen Z yang sebenarnya dia itu
masih keliru atau enggak mereka tuh masih bingung nih, gue beneran kena mental health gak sih, gue tuh beneran gak sih punya apa ya, bahasa gaulnya sekarang tuh bipolar kali ya kak. Iya. Dikit-dikit aduh aku bipolar, dikit-dikit aduh kayaknya aku punya mental health yang kayak gini-gini Iya. deh, karena kan mungkin macam-macamnya banyak ya kak. Nah, tanggapan Kak Tiana nih gimana sih terkait banyak banget remaja-remaja yang pada akhirnya tuh apa ya, mendiagnosa sendiri ya. mendiagnosis diri sendiri kalau kayaknya gue penyakit mental deh, gue gini deh, padahal ya itu sebenarnya faktor-faktor di lingkungannya aja yang ngebuat dia tuh berpikiran seperti itu. Nah gimana tuh kak tanggapan kata? Kalau kata aku sih sebenarnya setiap orang itu pasti punya masa lalunya masing-masing, punya lukanya masing-masing. Tapi pada akhirnya kita juga nggak bisa mendiagnosa itu kayak ya anjir aku punya mental health kayak punya penyakit mental nih kayak gini 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 gini, itu nggak bisa diagnosa sendiri. Iya. Jadi harus tetap butuh profesional. Buat apa dong ada psikolog, Iya. buat apa ada psikiater, ada hipnoterapis. Jadi jangan membesarkan suatu masalah yang padahal itu tuh nggak besar Oke ya. gitu. Makanya masalah itu sebenarnya kita kena masalah nih satu segini, sebenarnya masalahnya cuma segini. Tapi divalidasi ya, iya, Kak, tapi sama karena lingkungan kitanya sekitar. terus-terusan mencari validasi akan masalah ini, jadi kerasanya itu masalahnya kayak gede Iya. banget. Kayak masalah tuh, aduh aku paling menderita dalam Kayaknya hidup besok ini. gue harus mati deh. Kayaknya aduh aku udah putus asa nih dalam hidup kayak gini-gini. Kalau misalkan kita terus-terusan memelihara sakitnya seperti itu, kita akan merasa hidup ini jadi berat banget. Iya ya serius kak. Nggak enjoy gitu kita ngejalanin hidupnya. Makanya jangan ya kayak kalau misalkan sakit fisik kan itu kita bisa ngerasain ya. Diobatin Ini kali kayaknya ya, aku demam deh. Iya. Rasakan rasa sendiri. Iya. Kalau misalkan penyakit mental itu kadang disadari Menular. dan enggak. Kadang disadari, Oh, kadang oke. enggak. Iya. Ada yang menyadarinya, ada yang oh kayaknya aku sakit, oh kayaknya aku enggak. Ada juga yang mengarang kayak kayaknya aku gini, kayaknya aku gini. Nah, itu jangan. Maksudnya Pada kayak akhirnya. ayo coba cari dulu, kalaupun misalkan emang dia merasa sakit, Ya kak. coba cari penyebabnya tuh apa. Iya. Karena nggak akan mungkin kita ngerasain sakit kalau misalkan nggak ada penyebabnya. Oke. Kalau misalkan kita ke dokter sakit demam, pasti ditanya dulu sama dokter. Pasti dokter tuh pasti bilang, misalkan sakit demam, ini sebelumnya hujan-hujanan kah? Ya. Atau misalkan kurang tidur atau apa? Faktor-faktornya Iya, kali ya kak. jadi harus tahu dulu nih Pemicu sebelum iya, dia tuh pemicunya. ngediagnosis diri Iya, sendiri. begitu. Kalau misalkan emang nggak ada sebabnya ya gimana kita mau mendiagnosa? Ya itu mah berarti asal-asalan aja gitu. Iya. FOMO ya. nggak sih, karena kayak aduh orang-orang pada sakit mental, apa aku ikutan juga ya sakit mental gitu. Iya, Nah itu nggak iya. bisa kayak gitu. FOMO boleh tapi dalam hal yang baik lah. Serius, Kalau Kak. hal yang kayak gini nggak usah. Nah, benar sih teman-teman. Nah, apalagi juga aku sempat ini ya kak, kayaknya di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget apa ya teman-teman yang memvalidasi diri sendiri tuh melalui platform TikTok. Ya, TikTok betul. kayak dapat kata-kata, duh kayaknya gue relate deh, duh kayaknya gue relate, dan dia tuh nggak dikonsumsi pribadi, tapi di share ke temennya lagi, Ya. di share ke temennya lagi kayaknya, duh gue kayak gini deh kayaknya. Akhirnya temennya juga atau nggak lingkungan sekitarnya tuh memvalidasi hal tersebut yang ngebuat tuh kayaknya, duh iya deh, kayaknya gue punya penyakit mental deh, kayaknya gue ngerasain bipolar deh, kayaknya gue gini. Nah padahal benar tadi kata Katiana, jadi mau nggak mau kita tuh harus cari dulu nih teh ya, apa tolak ukur permasalahan pertama sampai akhirnya dia tuh ngediagnosis diri dia sendiri gitu, karena nggak mungkin ya teh ya tiba-tiba aja lu ngerasa kayak gitu tanpa awalnya tuh ngerasa kayak oh iya kayaknya ada faktor pendukung deh, misalnya nih dari tadi keluarga, dari hubungan masa lalu yang mungkin terjebak di hubungan yang toksik kali ya kak ya. Betul. Gitu sih, benar-benar kak aku setuju. Gitu. Jadi ya harus tahu dulu lah, pahami. Iya. Jangan sembarang. Terus ketika ngelihat informasi di TikTok, di media sosial, ya jangan menelan mentah-mentah. Coba dicari tahu dulu, kemudian jangan sembarang kayak, ih kayaknya aku kayak gini deh, ih kayaknya aku kayak gini deh. Coba deh analisis dulu diri sendiri. Kita kalaupun misalkan kita merasakan hal itu, dari mana asalnya? Iya. Dari mana akarnya? Oke. Jangan sembarang kayak ya aku kayaknya gini. Sadarnya udah bagus, Iya. pekanya udah bagus, kesadarannya udah bagus, awarenya udah bagus. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik, karena kan ya segala
segala hal apapun kalau berlebihan juga nggak baik kan ya, ya termasuk itu kayak terlalu berlebihan menganggap sesuatu hal yang kita tonton jadi kayaknya iya aku gini, kayaknya aku gini, terlalu membesar-besarkan jadinya yang nggak baik juga gitu loh. Kalau berkaca nih dari tadi kan background Katiana tuh sebagai Wapres UIN ya teman-teman gitu. Nah selama apa ya berada di jabatan tersebut pernah nggak sih Kak ngedapetin permasalahan problem yang sesuai dengan topik kita hari ini tuh? Jadi tentang mental health seseorang. Pernah nggak dapet aduan atau nggak dapet curhatan langsung? Aduh, Atau gimana? kalau curhatan kayaknya banyak ya. Jadi pilih aduan ya Katiana sama Iya, Wapres. kayak ya mungkin ya yang namanya orang itu kalau mau cerita pasti nyari kenyamanan ceritanya ke siapa, mungkin yang betul. kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya di luar, mungkin kebanyakannya di luar organisasi mungkin ya kebanyakannya. Kalau di organisasi lebih banyaknya adalah ya kita jadi tahu beberapa luka orang, beberapa Oke. trauma orang, beberapa kesedihan dia di masa lalu. Tapi ya kita juga nggak bisa, aku nggak bisa bilang kayak kamu kayak gini, kamu kayak gini. Aku cuma menjadi pendengar, tapi yang aku rasakan setiap orang itu punya trauma dan lukanya masing-masing. Jadi aku ketika mendengar cerita mereka, aku hanya coba untuk menyadarkan apakah dia memang butuh untuk datang ke profesional atau enggak dengan trauma yang dia punya. Kemudian aku menyadarkan bahwa oh ini kayaknya kamu merasakan sakit kayak gini karena kayak gini deh. Lebih ke pendampingan Iya, kali ya Kak. aku lebih ke pendampingan aja sih, lebih ke menyadarkan aja. Kalau misalkan emang rasa-rasanya dia butuh profesional ya aku bilang, aku langsung bilang kayak kayaknya kamu perlu profesional deh, karena Iya. kamu kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi kalau misalkan emang enggak, coba deh kamu sembuhin lo diri sendiri. Sembuhinnya Dibantu kayak gini dengan kayak gini kayak iya. gini gitu. Jadi aku lebih ke jadi karena aku tahu banyak beberapa traumanya orang-orang, Ya. jadinya aku lebih ke pendampingan aja sih, lebih ke kasih saran kamu harus kayak gini, harus Afirmasi kayak gini. positif Ya kali ya Kak. betul, karena ya kalau mau mendiagnosa juga ya saya bukan psikolog Iya, gitu ya, saya kita tidak bukan konsen di profesional situ. ya gitu, tapi ya beberapa hal mungkin dari bacaan dan tontonan ya sedikitnya bisa memberikan informasi lah ke teman-teman Iya, oke, gitu. oke. Nah, menarik sih Kak dari tadi topiknya nih. Nah, menurut Katiana sendiri gitu, apa sih dampak terbesar daripada kesehatan mental itu sendiri? Kan tadi kita ngebahas nih faktor-faktornya dari keluarga, dari hubungan, dari lingkungan sekitar. Nah, sekarang ini kita ngebahas nih dampak-dampak terbesar apa aja sih yang kira-kira bakalan berdampak gitu buat Gen Z saat ini. Oke. Yang pertama tadi sebelumnya kita singgung juga bahwa rasa sakit kita atau sakit kita, trauma kita dari masa lalu itu bisa menular ke orang lain. Oke. Itu yang pertama, dampaknya. Itu menurut aku jatuhnya udah sangat-sangat luar biasa besar ya, karena bisa jadi Penyakit ya Kak. iya, Jadi, bisa jadi merugikan orang lain. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak segera menyadari kemudian menyembuhkan si sakit kita ini, trauma kita ini, ya kita akan terus-terusan merasa bahwa hidup kita itu berat. Terus kita akan terus-terusan merasa sakit, kita akan terus-terusan fokus pada si sakit ini gitu. mempengaruhi di Iya, kehidupan gitu. sehari-hari kali Pokoknya ya Kak. kehidupan selanjutnya itu akan akan terpengaruhi dengan buruk lah kalau misalnya kita terus-terusan tidak menyembuhkan si traumanya ini. Makanya kenapa penting banget buat teman-teman sadar kemudian mau untuk menyembuhkan si traumanya ini gitu. Aku pernah nonton juga di salah satu podcast Ya. Suara Berkelas. Itu ada Dokter Yuli. Dokter Yuli itu seorang hipnoterapis. Beliau mengatakan setidak-tidaknya itu ada beberapa hal untuk menyembuhkan trauma. Gitu. Jadi ini juga berkenaan dengan apa yang tadi kita sempat bahas juga. Beliau menyingkatnya menjadi stamina namanya. Oke. Apa tuh Kak? Stamina. Stamina diartikannya per huruf nih sama Dokter Yuli. Oh, jadi dari S, Ya. T, oh, oke, Ya oke. gitu. Nah, dari S itu adalah sadari traumanya
Kemudian pahami traumanya sampai ke penyebabnya. Siapa orangnya, penyebabnya apa. Kemudian yang kita rasakan hari ini tuh apa? Dampak dari si traumanya ini tuh apa? Dari lukanya ini apa sih dampaknya ke kehidupan kita sekarang? Jadi selain disadari harus dipahami juga. Makanya tadi jangan mendiagnosa sendiri. Makanya kenapa harus ada penyadaran akan trauma itu, kemudian kita harus pahami. Jadi gitu, S-nya adalah sadari traumanya, kemudian pahami sampai ke penyebabnya itu apa. Oke. Gitu, itu dari S-nya. Kemudian selanjutnya huruf T. Tuliskan si traumanya ini, tuliskan traumanya apa, penyebabnya apa. Jadi apa yang tadi sebelumnya kita sadari, kita pahami, itu ditulis. Dituangkan, ditulis. Kalau bisa dan kalau perlu si kertas yang isinya coretan kita bakar dengan niat kayak aku ingin sembuh, aku ingin menghilangkan trauma ini. Iya. Gitu. Jadi dianalogikan dengan dibakar. Iya, gitu. Oke. Kemudian huruf selanjutnya ada huruf A ya. A-nya ini adalah ampuni mereka-mereka yang menjadi penyebabnya. Oke. Berdamai dengan masa lalu. Iya, guys. betul itu, berdamai dengan masa lalu. Yang namanya memaafkan itu memang sulit banget. Tapi bukan berarti tidak bisa. Cuman perlu usaha aja mungkin ya buat maafin. Dicoba step by step. Nah, iya betul. Memaafkan itu bukan berarti kita harus kembali berhubungan baik. Bukan juga kayak kalau misalkan di hubungan mungkin kita harus balikan. Enggak kayak gitu. Yang penting kita merasa bahwa yang penting kita selesai dengan diri kita sendiri. Oh, kita udah mau maafin orang ini. Urusan dia menerima, urusan dia mau berhubungan kembali mah gimana dia ya, Teh? Gitu. Mau kita mendengar kata maaf ataupun enggak, yang penting kita tanamin di diri kita udah mau maafin. Kita udah memaafkan kesalahannya dia, kita udah mau membuka hati, melapangkan dada kita untuk menerima semua kesalahan yang sudah dibuat, yang sudah terjadi. Pokoknya ampuni aja siapa-siapa yang kira-kiranya menurut kita dialah penyebab traumanya kita. Jatuhnya memberi afirmasi positif. Iya, betul. Yang penting clear di kitanya aja. Kita udah ngerasa ngemaafin. Terserah mau dianya minta maaf ke kita ataupun enggak. Itu mau urusan kita dia, mau kitanya bilang aku udah maafin kamu. Mau kayak gitu ataupun enggak, yang terpenting adalah selesai di diri kita sendiri kalau kita udah maafin. Udah segitu aja cukup. Oke. Next Kak. Itu A. Sekarang M. M-nya itu adalah meditasi. Meditasi itu nggak harus yang kayak serius banget ke yoga kayak yoga gitu. Enggak harus kayak gitu. Yang penting menenangkan diri, kemudian healing ya Kak. Iya, betul. Healing lah ya, bahasa Gen Z sekarang itu adalah healing kali ya. Merenungkan, kemudian menenangkan diri. Yang maksudnya merenungkan ini bukan merenungkan lukanya biar jadi makin kerasa tapi sakit hati nih. Nah, bukan gitu, tapi merenungkannya itu adalah bahwa setiap permasalahan hari ini atau yang kemarin-kemarin kita lewati tidak akan berpengaruh apapun pada kehidupan kita selanjutnya. Kalau misalkan setiap permasalahan yang kita lewati, mau kita sekarang sedih, mau kita menanggapinya seperti apa, hidup akan terus berjalan. Nggak akan ketika kita nangis hidup jadi berhenti, nggak gitu dong. Nggak hidup gitu. Terus berjalan. Karena kan bumi itu tidak berputar pada satu orang. Kayak kita ngerasa sedih, apakah bumi jadi berhenti? Ikut berhenti? Enggak dong, nggak gitu kan ya. Jadi nggak semua tentang lo. Betul. Makanya yang kita perlu renungkan adalah, kita udah tahu nih, kita udah sadar bahwa kita itu adalah trauma. Berarti kita harus mau sembuh. Tentunya introspeksi diri guys itu. Introspeksi diri. Kayak gini berarti nextnya kita nggak boleh kayak gini. Nextnya kita udah tahu nih rasa sakitnya itu seperti ini kalau diginiin. Berarti kita jangan sampai menjadi pelakunya begitu. Jadi merenungkannya itu adalah merenungkan hal-hal yang terjadi, kemudian buat kedepannya kita harus seperti apa ya? Buat jadi pribadi yang lebih baik gitu sih. Iya, betul. Oke. Lanjut kan next. Selanjutnya huruf I. I itu adalah ingatlah momen-momen bahagia. Aku yakin setiap orang itu nggak mungkin isinya luka semua. Iya sih. Nggak mungkin isinya sakit semua ya. Pasti lu pernah ngerasain bahagia. Iyalah.
meskipun 1 hari atau 2 hari gitu ya. Iya. Maksudnya nggak pernah merasakan bahagia sedikit aja, nggak pernah. Tiap Nggak hari mungkin lah. nangis, gak mungkin Nggak ya. mungkin. Masa ada di lahir kita tiba-tiba nangis? Iya Ya oke lah, ketika keluar kita nangis ya itu mah Iya, emang pasti ya. emang ketentuan medis ya. Itu ketentuan medis. Tapi pada akhirnya ya setidaknya kita pernah tertawa lah ya. Meskipun Even sama temen iya, sekalipun. meskipun ketawanya pura-pura, ya setidaknya itu ketawa lah gitu. Tawa palsu, guys. Iya, setidaknya kita merasa terhibur, kita merasa bahagia. Nah, cobalah ingat momen itu. Ketika kita mengingat luka itu juga, misalkan aku pernah berada di hubungan yang toksik misalkan. Iya. Kalau misalkan kita, atau emang bener ya? aduh, ya gitulah ya. Iya. Sama yang mana Kak? Di-spill dulu dong dikit. Yang mana ya itulah pokoknya ya. Kita itu kalau misalkan nginget-nginget rasa sakitnya terus, ya kita malah jadi makin benci gak sih sama orangnya. Kita nggak akan bisa maafin. Iya. Tapi coba di hubungan yang toksik ini pasti ada 1 hari atau 2 hari momen bahagianya. Minimal kita pernah ditraktir jajan deh. Iya. Senang kan? Iya. Karena kan Minimal bahagia. pernah jalan-jalan di Iya. Bandung kali ya Nah teh. itu, jadi jangan terus-menerus yang diingetnya tuh rasa sakitnya terus. Iya. Karena kan ya pasti adalah momen-momen bahagianya. Sekalipun memang lebih besar rasa sakitnya, tapi setidaknya ada momen bahagia yang bisa kita ingat. Misalkan dari masa PDKT-nya kita merasa Love bombing. iya Aduh, gitu. Di masa-masa PDKT-nya mungkin kita pernah diperlakukan seperti princess misal. like a princess. Iya begitu. Nah kan pasti ada lah ya celah-celah bahagianya. Nah coba diingat-ingatnya itu. Meskipun bukan untuk menumbuhkan kembali cintanya, tapi setidaknya biar kita maafin. Untuk memaafkan ya. Iya gitu. Jadi ingat aja momen-momen bahagianya. Ketika kita sama keluarga, momen-momen bahagianya itu apa sih? Momen-momen sama teman-teman, momen-momen bahagianya itu ada apa aja? Oke. Coba kita ingat-ingat itu. Jangan terus-terusan memenjarakan diri di rasa sakit. Sakit itu. Iya itu. Ya. Next Kak, next. Lanjut, setelah huruf selanjutnya adalah huruf N ya. N. Nah, huruf N-nya itu adalah berkaitan juga dengan huruf I. Nikmatilah momen-momen bahagia. Jadi coba kita cari kesibukan, cari kegiatan, atau cari lingkungan yang bisa membuat kita itu bahagia, Oke. tersenyum, kita merasa tenang, kita merasa aman. Karena kalau misalkan gak kayak gitu, kita itu akan terusan kepikiran sama luka-luka itu, bakal terusan ngerasa sedih, galau, menangis setiap malam, menangis setiap hari, menangis setiap malam di kamar, isinya nangis semua. Nah, kalau coba nikmatilah momen-momen ini. Kayak sayang gak sih hidup seasik ini loh guys. diisi sama isinya cuma Nangis, overthinking. Aduh, itu sayang banget sih. Sayang banget, waktu terlalu berharga Betul Kak. untuk dinikmati oleh rasa sakit. Ya. Kenapa kita nggak coba cari hal yang bikin bahagia, yang bikin kita merasa aman? Ketika kita, oh aku ngerasa aman ketika ada di lingkungan ini, ya udah, Cari lingkungan sportif ya Kak. begitu. Jadi kita coba menikmatilah masa-masa bahagia ini, momen-momen bahagianya itu dicari gitu loh. Iya. Jadi biar kitanya ke distract lah ya, Iya. pikiran sama hatinya itu ke distract biar gak mikirin terus lukanya. Jadi ayolah cari kebahagiaanmu, cari bahagianya, cari senangnya, cari ketawanya, cari amannya gitu. Kadang suka bingung juga sih Kak sama Gen Z yang kayak, duh gue sakit, duh gue sakit hati nih, duh gue galau, tapi diem aja terus di kamar. Jadi kayak, ayo bangun Iya, make up betul. gitu ya, kita cari kesibukannya, Iya. kita healing lah ya. Tadi Iya, kayak betul. ada salah satu metodenya, ayo kita healing, ayo mau kemana? Apalagi kayak kadang jawabannya gini, aduh tebak duit, udah mikiran duit, ayo Nah, keluar dulu, iya, betul. yang penting udah keluar. Apalagi buat perempuan-perempuan, kalau galau jangan nangis di kamar. Dandan, foto, Sing jalan-jalan. cantik. Sayang banget muka cantik kalian malah terus-terusan terpenjara di kamar dengan tembok. Belum Terus- lagi kalau upload di second ya, aduh perempuan mah dikit-dikit nangis. Ya Iya. nggak apa-apa sih nangis. Ya nggak apa-apa sih, Sehari, cuman 2 hari Iya. cukup. Jangan berlarut-larut lah ya. Sayang banget masa muka cantik kamu cuma dilihat sama tembok. Blow up lah. Iyalah, tunjukin ke mantan ke orang yang nyakitin kalau Lo misalkan- nyesal bro. Iya gitu, tunjukin bahagianya, jangan terus-terusan tunjukin rasa sakitnya. Iya. Biar kayak orang-orang, wah ini orang udah kemarin diputusin tapi kok makin bahagia Makin ya, keren ya. makin cantik ya, makin keren ya gitu. Iya. Naikin value diri aja kali ya Kak. lebih Nah tepat. itu, karena ya hidup bakal terus berjalan, jadi nggak usah lah terus-terusan
terpenjara dalam rasa sakit, dalam luka, dalam trauma. Aduh, jangan deh. Sayang banget waktunya, sayang banget. Iya sih, itu pun berlaku nggak cuma di pasangan aja sih, kayak lebih tepatnya kalaupun di keluarga, di lingkungan keluarga juga. Cobalah kalau kalian dijudge misalnya sama keluarga sekitar pun, even itu dari orang tua langsung, ya tinggal dibuktiin aja nggak sih Kak, Iya, sama betul. pencapaian diri kayak, duh gue selalu dibilang kalau gue nggak rajin, gue kurang pinter lah ya teh, bukan bodoh. Tapi ya udah, ayo buktiin gitu. Coba cari value diri lu, coba cari pengalaman-pengalaman yang buat orang tuh melek kayak, oke, lu ternyata nggak di situ-situ Ya, aja. betul. Betul banget itu betul banget. Jadi ya udahlah, ngerasain rasa sakit ya udahlah, sehari 2 hari aja cukup. Iya, cukup Kak. Sisanya ya Bye. bye gitu loh. Jangan terus-terusan Tuh si ini mah, tuh si ini mah. Ayah aku mah gini, ibu aku mah gini. Kadang mantan teman juga aku sakit gini. telinga ya Iya kedengarnya. gitu loh maksudnya. Jadi ayolah, hidup itu terus berjalan, sayangku, cintaku gitu ta. Lanjut Kak. Next. Oke, yang terakhir ya, Ya. yang terakhir. Duh, kayaknya aku mau minum dulu ya. Oh, boleh Kak ditampi. Rada ceket yes. Gak tau nih kita udah ngomong udah berapa lama. Kayaknya udah lumayan ceket pada akhirnya. Iya. Oke, yang terakhir ya, ini huruf terakhir. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang menyadari, kemudian memaafkan, hingga pada akhirnya kita coba untuk memaafkan, kemudian mengingat momen-momen bahagia. Itu itu beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh diri sendiri. Tapi kalau misalkan dari huruf S sampai N ini tidak juga membuahkan hasil, maka muncullah huruf A yang terakhir, Oke. yaitu ajaklah diri sendiri ke profesional. Baik itu psikolog, psikiater, atau kemudian ke hipnoterapis. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita ke psikolog itu kita gila. Iya. Jangan. Aduh, itu masih banyak banget ya. Iya, orang yang Pasti. tidak menormalisasi sih Kak. Ya, jadi ya hal itu perlulah untuk kita normalisasi. Perlu kita edukasi teman-teman yang pada akhirnya masih menganggap bahwa ketika kita ke psikolog itu nanti disangkanya gila. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Iya. Tapi ya itu sebagai bentuk kita Menyelamatkan diri iya, sendiri. menyelamatkan kan sih? diri sendiri. Jadi jangan menganggap bahwa ke psikolog itu berarti gila. Enggak kayak gitu. Jadi ajaklah diri sendiri ke profesional supaya penyembuhannya pun akan lebih cepat, Terpantau juga akan ya, lebih Kak? terpantau, betul. Step by stepnya jelas. Iya, kali nah ya, gitu. Jadi tadi dari kita sadar, kemudian kita tuliskan, kemudian kita ampuni, kita maafkan, kita menenangkan diri, renungkan, meditasi, menenangkan, kemudian ingatlah momen-momen bahagia, nikmati momen-momen bahagianya, dan yang terakhir ajaklah diri sendiri ke profesional. Begitu, itu yang dikatakan Not Dokter ya, Yoli. guys. Iya, jadi Lumayan ingat-ingat banget buat metode kalian. stamina. Kalau misalkan biar gak lupa, nanti boleh ditonton lagi sambil ditulis. Kita confirm aja ke editor, tolong ditulis. Iya, tolong Oke. ditulis. Stamina. Editor tolong ditulis ya, Bapak. Oke. Biar nanti teman-teman juga bisa ketika lihat, biar kalau mau nonton berulang-ulang juga boleh. Ya lumayan kali ya. Iya gitu, cuman biar lebih efektif mungkin bisa ditulis, bisa di handphone mungkin dicatat, atau misalkan di buku tulis gitu, biar nanti nextnya mau itu diterapkan ke diri sendiri ataupun Di-share lagi di-share ya, ke Kak. teman-teman, ke orang lain gitu. Oke, bagus banget ya teman-teman. Tadi juga sempat Katiana tuh ngebahas dari metode ya Kak, Iya. jatuhnya itu tuh. Metode penyembuhan nih gimana dari teman-teman Gen Z, ataupun siapa tahu podcast ini nggak ditonton cuman sama Gen Z ya. Iya. Karena kan kalau di share atau enggak kita bagiin di platform digital tuh luas banget ya Kak, Iya, jangkauannya. Nah ini tuh bagus banget nih teman-teman metodenya. Tadi ada apa Kak? Stamina ya? Iya. Nah stamina. Boleh banget teman-teman nanti dipelajari lagi. Siapa tahu ataupun masih banyak teman-teman Gen Z yang merasa terjebak di apa ya, situasi mental yang kayak aduh ini tuh beneran gak sih gue ngerasain kayak gini. Iya. Aduh gimana ya cara penyembuhannya? Aduh gimana ya caranya biar gue tuh keluar dari zona ini gitu. Iya. Karena kadang tadi kalau kita ngebahas hubungan ya Kak, menarik juga gitu karena sebelumnya juga banyak teman-teman ataupun pengalaman pribadi juga. Ah, gitu, oke. Iya, sedikit. Jadi terjebak di hubungan yang lama. Pada akhirnya dia tuh menjadikan orang baru itu sebuah obat kan Kak. Tapi tanpa dia sadari itu si orang baru ini tuh malah jadi
tolak ukur jatuhnya. Duh kayaknya mantan gue yang sebelumnya kayak gini, mau nggak mau nih yang berikutnya tuh harus menyamaratakan si standarisasi si orang sebelumnya. Iya, betul. Karena dia tuh ngerasa gue sembuh kalau orangnya kayak gini. Iya. Gue sembuh nih karena dia tuh nggak toksik, misalnya dari mantan sebelumnya toksik dari perkataan ataupun perilaku verbal maupun tidak juga. Jadinya tuh mentolak ukurkan si orang baru ini tuh harus soft spoken misalnya. Terus kayak apa-apa tuh selalu memberikan afirmasi positif ke si perempuannya. Padahal kan tadi ya Kak, sebenarnya tuh penyembuhan itu jatuhnya ke diri sendiri sih teman-teman. Bukan harus ada orang lain ataupun ada orang baru jatuhnya. Iya gitu. Jadi karena kalau misalkan diri kitanya belum sembuh, terus masuk ke hubungan yang baru, kita malah menularkan. Jadi yang asalnya mungkin dia berusaha untuk menjadi obat, orang baru ini berusaha untuk menjadi obat untuk menyembuhkan. Tapi kalau misalkan si satunya lagi itu masih terpenjara dalam rasa sakitnya, orang yang niatnya mau nyembuhin malah jadi kebawa sakit. Iya. Gitu. Karena akhirnya menyakiti satu sama lain. Iya, itu dia. Itu malah jadi bumerang di hubungan ya. Bukannya jadi panduan evaluasi, malah jadi bumerang dalam hubungan. Saling menyakiti satu iya, sama betul. lain. Jadi kesalahan-kesalahan itu cukup kita jadikan evaluasi untuk kehidupan kita selanjutnya. Dari keluarga, ya berarti di keluarga kita nanti ya jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu misalnya. Ataupun misalkan ketika kita tahu kita merasakan luka dari kakak misalkan, atau dia dari siapapun, dari saudara, ya berarti kita jangan sampai menjadi saudara yang seperti itu. Kemudian kalau misalkan di hubungan, misalkan ya kayak diselingkuhin itu sakit misalkan, atau kita dikasarin itu sakit. Nah, kita jangan sampai jadi pelakunya. Gitu. Jadi kalau kita tahu hal itu menyakitkan, jangan sampai kita jadi pelakunya. Gitu. Kita teman-teman. udah tahu nih sakit. Diginiin teh sakit. Nah, jangan sampai kita jadi pelakunya. Masa kan kita udah tahu nih rasa sakitnya, masa kita menjadi pelakunya buat orang lain? Jangan sampai dong bikin orang lain merasakan sakit yang kita rasakan gitu. Tapi jadikan bahan evaluasi supaya kita jangan sampai kayak gitu ke depannya gitu. Setuju. Gitu ya teman-teman. Mungkin tadi ada beberapa percakapan menarik sih Kak yang sedikit aku garis bawahi pada akhirnya. Yang pertama itu besar daripada permasalahan Gen Z itu tuh topik kita hari ini tuh kan mental health ya, atau kesehatan mental. Nah tadi gitu teman-teman jangan pernah ngediagnosis diri sendiri, karena mengdiagnosis diri sendiri itu lebih, menurut aku sih lebih parah sih, karena jatuhnya kita tuh terus aja ngasih afirmasi negatif afirmasi gitu kayak, betul. Duh kayaknya gue gini, padahal tuh nyatanya enggak gitu. Tapi karena tervalidasi dengan orang-orang sekitar, karena tadi juga mungkin dari platform TikTok pun sekaligus, jadinya ngebuat gue tuh kayaknya gue gini. Nah itu jangan pernah ngediagnosis diri sendiri. Terus juga penyembuhan itu paling efektif oleh diri kita sendiri ya Teh ya, karena kita yang ngerasain, karena kita yang ngalamin, karena kita yang ngejalanin. Pada akhirnya nggak usah nih bawa-bawa orang untuk menjadi obat. Ya mungkin lingkungan boleh lah, cari lingkungan sportif, cari lingkungan yang menurut lu tuh lebih positif. Tapi tetap sih kalau diri kita nggak mau mah nggak akan bisa berubah ya Teh, nggak akan bisa sembuh dari si penyakit tersebut gitu teman-teman. Seru banget ya. Lanjut Kak, ada lagi? Hidup ini terlalu hidup ini tuh terlalu sayang untuk dilewatkan dengan rasa sedih sih, intinya itu ya. Jadi ayolah banyakin ketawa aja gitu loh, jangan nangis, jangan sedih, pokoknya jangan deh. Ayolah kita bahagia, kita ciptakan bahagia itu, jangan nunggu bahagia yang datang. Bahagia nggak akan datang sendiri kalau nggak dijemput guys. Iya, jadi harus dijemput bahagianya. Jemput bola, jemput bahagia. Betul. Ya itu aja mungkin ya, apalagi ya. Ini kali kan nanti mungkin lebih seru kalau clickbaitnya kita taruh sobat-sobat galau. Iya. Ya ini bagus nih buat orang-orang yang galau ya. Kalau didengarkan, karena ini kayaknya bakalan membuat kalian tuh tervalidasi pada akhirnya. Iya betul. Ya kemudian ya mungkin ini sedikit tambahan mungkin buat teman-teman yang hari ini masih terjebak dalam hubungan yang toksik ya, segeralah sadar. Wake up, wake up, ayo bangun gitu, ayo bangkit gitu, karena ya itu juga jadi salah satu karena tadi jadi penyebab trauma. Jadi ayolah segeralah sadar ketika kalian merasa pasangan kalian manipulatif,
playing victim atau apapun itulah, pokoknya kalian merasa mengganjal, ayo segera sadarlah, segera disadari gitu loh rasa sakitnya, biar nggak terusan terasa sakitnya sebelum menjadi penyebab trauma yang lebih besar, sebelum berdampak jadi lebih besar lagi. Serius, Kak. Jadi ayolah segera sadar, karena itu yang paling apa ya, karena itu sepertinya penyebab trauma yang paling besar ya hari ini. Kadang kayak dia keluarganya padahal udah cemara banget loh, udah Tapi bahagia banget, disakitin masalah hubungan ya. dapat traumanya malah dari hubungan. Aduh itu sayang banget. Sayang Iya. kalian cantik, kalian ganteng, jadi janganlah terjebak Jangan di tergalau hubungan dalam yang hubungan, guys. iya yang toksik. Aduh jangan deh. Ya toksik itu nggak melulu tentang dikasarin, Iya. dipukul, nggak selalu tentang kayak gitu loh. Maksudnya dari kalian dicuci otaknya, diatur-atur, dikekang juga. Aduh itu udah jadi bibit-bibit tuh, bibit-bibit itu gerbang Toxic ya. awal Gerbang dari- awal iya. menuju toxic Ya, relationship. nah itu yang paling itu sih yang bener-bener pengen aku highlight adalah jangan terjebak di hubungan toksik. Kalau kalian udah ngerasa itu toksik, tolong segeralah keluar. Kalau misalkan kalian masih bingung, cari teman yang menurut kalian bisa dipercaya untuk menyadarkan kalian. Dan kalau udah disadarin jangan batu. Jangan nunggu batunya dulu baru sadar, tapi Nah. sadar dulu sebelum kena batunya. Itu jadi apa ya, Kak? Jadi topik baru lagi ya jadinya. Aku mau ngebahas sedikit, Kak. Sebenarnya kalaupun emang di dalam hubungan itu teh sebenarnya masih bisa diselamatkan sih teh, asalkan ada komunikasi yang baik mungkin Iya, ya. betul. Jadi dua arah tuh kayaknya harus dijalin teh. Iya. Misalnya nih si perempuan ataupun si laki-laki ngerasa kayaknya pasangan gua udah ngelampaui batas deh, seharusnya nggak kayak gini deh hubungannya, seharusnya jalannya nggak kayak gini deh. Nah coba dikomunikasiin dua arah gitu teh. Nah dan juga kalaupun emang apa ya tadi, kalau temen ya teh, kita ngebahas temen. Iya. Kadang temen tuh udah ngasih tahu, udah sampai ngebusa mulut sekalipun, kalau emang si orang yang belum mau. Makanya kadang kalau temen aku pribadi pun kalau ada yang curhat, aku cuman ngomong sok jalanin sampai capek. Iya. Sok jalanin sampai kamu bener-bener udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, Betul. sampai udah nggak ada titik kamu mau marah. Sampai muak ya. Nah, kayak kamu kok udah muak, aku nggak harus ngomong apa-apa. Kadang kayak sok cerita. Udah kan kamu udah nggak mau denger kan aku ngomong apa, karena udah sering diulang-ulang kan teh akhirnya. Jadi udah aku juga capek karena yang bakalan dikasih tahu tuh itu lagi ya. Iya. Mungkin aku juga belum orang yang benar ya, Iya. teh, dalam hubungan ataupun Tapi dalam ya saling pribadi. mengingatkan juga nggak ada Nah, salahnya. gitu. Demi kesehatan mental. Jadi lingkungan juga perlu diperhatikan, baik itu lingkungan pertemanan, hubungan asmara ataupun keluarga. Ya diperhatikan lah kira-kiranya menurut kalian itu membawa kalian ke arah positif atau enggak, atau malah menimbulkan trauma gitu Iya. loh. Jadi harus diperhatikan aja sih. Jadi jangan cuman sekadar di hubungan, mungkin di hubungan pertemanan juga ya, Iya. bukan di percintaan aja. Tapi ya ayolah, mari kita sadari bersama ketika kita sudah ada di lingkungan yang tidak menghargai atau kita merasa sakit berada di lingkungan tersebut, ayolah cepat-cepat sadari dan keluar dari sana. Gitu. Sudah guys. Mungkin kalau terakhir teteh, siapa tahu ada closing statement tentang hari ini gitu. Tadi kan topiknya seru banget nih. Siapa tahu ada. Kesadaran untuk menyembuhkan penyakit mental itu ya intinya ada dua sih. Ada dari internal diri dan juga dari eksternal diri. Dari internal diri ya itu sudah pasti dari diri kita sendiri. Dan yang kedua eksternal diri itu ya dari orang lain. Ya kita katakan di sini adalah profesional lah ya. Baik itu hipnoterapi, psikolog ataupun psikiater. Karena kalau ke orang sembarangan juga itu takutnya kayak tadi malah dapat validasi yang negatifnya gitu. Jadi kesadaran itu ya terkadang dibentuk entah dari sendiri atau dari orang lain, tapi pada akhirnya kuncinya tetap di diri sendiri, bukan di orang lain. Jangan menggantungkan kesembuhan diri kepada orang lain. Hidup itu indah banget, cantik banget. Waktu itu sangat berharga terlalu berharga untuk diisi sama nangis. Hidup itu cantik kayak kita berdua. Masih katanya udah cantik, hidupnya nggak cantik. Pick me. Ya nggak apa. Pick me dikit. Hidup itu cantik, hidup itu indah. Kitanya udah cantik. Kitanya udah indah. Kitanya udah indah. Masa hidupnya nggak indah? Betul deh. Iya kan? Setuju banget. Iya.
itu juga Bapak editor juga udah ganteng, masa hidupnya nggak ganteng juga ya kan? Masuk. Gitu. Ya pokoknya hidupnya harus indah pokoknya. Kalau ya selain daripada merawat diri, mempercantik diri, ya kita juga harus mempercantik, memperindah hidup kita. Gitu. Yeay, seru banget. Kayaknya udah gak kerasa ya guys. Gak tau sih, kayaknya udah 30 menitan lebih mungkin. Ya gak sih? Gak 1 kerasa. jam, gak kerasa ya? Itu gak kerasa. Udah kesana kesini Udah ternyata. kesana sini gak kerasa ya kak. Padahal baru aja tadi duduk. Iya. Oke. Karena podcast ini tidak ada penutupnya seperti apa, karena aku juga kebetulan jadi host panggilan ya guys. Aku adalah host panggilan. Mungkin karena tadi Kak Tiana udah menjabarkan begitu banyak terkait daripada topik kita hari ini dan juga sudah memberikan closing statement ya Kak. Iya. Nah, udah kali ya Kak ya? Terima kita kasih. akhiri aja. Iya, terima kasih buat Kak Iya, Tiana terima udah kasih berkenan buat juga. datang ke podcast. Gerak Republik ya Kak namanya? Gerak Publik. Gerak Publik. Kebalik, maaf. Dan namanya juga host panggilan. Ya udah Kakak, makasih banyak. Iya, terima kasih juga. waktunya. Terima kasih Iya, teman-teman semuanya. bye-bye. Bye bye.